Kita langsung ke Pak Sofyan kalau begitu. Pak Sofyan, dari tadi ini warga mengeluhkan dan juga disampaikan oleh Menko Kemaritiman bahwa mungkin nggak nih biaya administrasinya dikurangi, kan ada biaya bank tadi 1.600 sampai 2.000 rupiah begitu. Ada lagi biaya untuk pajak penerangan jalan. Nah, bisa tidak dikurangi ini range biayanya sehingga pemotongan tidak lagi besar bagi warga? Baik, jadi memang biaya administrasi itu 1.600 untuk setiap transaksi pembayaran. Dan ini pun tentunya kita akan kaji kalau memang ada hal-hal yang memberatkan. Mudah-mudahan saja menurut hemat kami dalam perjalanan 2-3 bulan sampai akhir tahun ini kita akan coba evaluasi dan mudah-mudahan saya pikir kita coba cari jalan lain melalui mekanisme sistem perbankan. Mungkin kita akan coba lewatkan ke sistem perbankan, sehingga biaya kita akan bisa turunkan. Nah, kita berbicara soal biaya administrasi, Pak. Di situ elemen-elemennya apa saja, Pak? Item-itemnya, Pak. Ada tadi pajak penerangan jalan, kemudian ada biaya administrasi bank, kemudian ada biaya apa lagi, Pak? Sehingga memang potongannya itu dirasakan berat atau dirasakan sangat besar bagi masyarakat. Sebetulnya begini, Bapak. 1.600 itu diambil oleh PPOB atau provider dan juga oleh bank yang melaksanakan, tidak oleh PLN. Sedangkan pajak yang diterapkan itu adalah pajak untuk jalan, Pak, penerangan jalan. Itu langsung diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, Pak Sofyan, jika sebelumnya dengan menggunakan meteran kan kita juga tidak harus dikenakan begitu. Ini artinya setiap pembelian voucher masyarakat kadang-kadang beli 20.000, 30.000, 60.000. Setiap kali itu pula mereka harus membayar administrasi, uang ADM ke bank dan juga pajak penerangan jalan begitu, Pak. Ya. Kalau boleh saya sampaikan bahwa sebenarnya walaupun dia membayar langsung ke bank, tentunya bank juga menerapkan administrasi. Jadi tidak ada yang gratis maksud saya. Kalau pajak untuk penerangan jalan itu sesuai aturan Pemda bahwa setiap rumah itu dibebankan penerangan jalan, pajak penerangan jalan. Ketika zaman meteran dulu, Pak, tidak menggunakan sistem token, setiap masyarakat atau warga yang membayar di loket PLN, Pak, itu kan tidak ada biaya itu, Pak. Ketika sistem meteran, tapi ketika sistem token, tidak ada biaya itu. Iya. Bagaimana dengan sekarang biaya itu bisa dikurangi atau justru efisiensinya datang untuk mereka. Mereka tidak perlu jalan terlampau jauh, membeli token di tempat yang terdekat, tidak ada transportasi. Itu yang menjadi simple, Pak. Sehingga administrasi pun bagi mereka juga lebih baik, lebih clear. Jadi, Pak Sofyan, dengan kata lain maksudnya tidak ada biaya transportasi begitu, Bapak maksudnya, Pak, ya? Lebih efisien itu begitu, Pak, ya? Betul. Tapi di sisi lain memang efisien di satu sisi, tapi mereka harus kan mengeluarkan pajak tadi ini, Pak, pajak penerangan jalan. Berbeda dengan saat menggunakan meteran. Nah, kenapa pada saat menggunakan meteran tidak harus membayar ini pajaknya setiap kali transaksi pembelian gitu loh, Pak? Pajak penerangan jalan itu sudah dilaksanakan dari sejak mereka membayar langsung kepada PLN. Ya, artinya kan tidak sekali potong begitu, Pak. Itu aturan pemerintah daerah, Pak. Betul. Masing-masing daerah kan besarannya berbeda. Pajak penerangan jalan juga sekali potong. Ya. Kalau kita beli, maksudnya begini, Pak, untuk kebutuhan listrik 100.000 rupiah, ketika orang yang tidak mampu membelinya 20.000. Minggu depan dia beli lagi 20.000. Itu kan setiap pembelian itu kena biaya pajak penerangan jalan, Pak? Betul? Oh, tidak. Sekali saja pajak penerangan jalan. Sekali saja. Jadi tidak setiap pembelian itu ada pajak penerangan jalan, Pak, ya? Tidak, karena sudah pasti secara persentage sebenarnya mereka sudah pasti. Baik, Pak Sofyan dan juga Pak Ramson, perbincangan masih kami lanjutkan, namun kami harus jeda sejenak, kami kembali sesaat lagi. Untuk biaya-biaya itu dipangkas seminim mungkin, itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak nih, Pak, dimungkinkan opsi untuk masyarakat bisa menggunakan token dan juga bisa kembali menggunakan meteran? Ya.
untuk opsi yang kedua itu saya pikir masih sangat mungkin. Ya, tapi justru mereka banyak sekarang meteran pun ingin pindah ke token karena mereka mengalami kesulitan pada saat mencari kantor PLN ataupun datang ke bank. Lokasinya agak lebih jauh, mungkin biaya transportasi mereka jadi lebih mahal. Jadi memang ada yang menginginkan mungkin yang mohon maaf yang menggunakan wattnya besar, mungkin 3.300, 5.000 mereka ingin prabayar, bukan prabayar, berlangganan. Tapi ada juga yang kecil-kecil menginginkan mereka prabayar. Karena mereka akan membeli pulsa mungkin di sebelah rumahnya di Alfamart, Indomaret itu dengan mudah. Nah, itu saja mungkin pendapat kami. Kami akan lepas kepada mereka sesuai dengan keinginan. Pak, tapi pasti PLN akan mempermudah dan mencoba untuk efisiensi. Oke. Pak Sofyan, terakhir ini Pak, kalau Bapak katakan tadi, ada mereka yang kesulitan untuk mencari kantor PLN, misalkan kalau itu menggunakan meteran. Tapi yang dengan sistem token pun di daerah-daerah ada juga yang merasa kesulitan untuk membeli vouchernya Pak, membeli tokennya. Iya, jauh. Kalau di kota besar di Jakarta, oke Pak, gampang kita nemukan. Tapi yang di daerah-daerah Pak, masih agak susah Pak. Betul. Mereka biasanya ada RW yang sebagai agen dari token itu. Ataupun ada koperasi yang dekat-dekat mereka di situ. Nah, mereka ini agennya banyak sekali. Dan mereka ini merupakan agen dari bank. Nanti dana-dana mereka ini mereka serahkan kepada bank. Resmi. Oke. Ya. Jadi memang sudah diatur Pak ya, bahwa memang kalau kesulitan itu sudah ada agen-agennya Pak ya, agen dari justru dari PLN Pak ya. Betul. Betul. Agen PLN bekerja sama dengan bank, di mana bank menunjuk mereka gitu. Kalau begitu kita tunggu Pak, kalau memang bisa memungkinkan dikurangi biaya administrasinya agar masyarakat tidak menjerit, ditunggu kebijakan dari PLN selanjutnya. Terima kasih Pak Sofyan Basir atas waktunya. Baik, kami akan mengkaji secara mendalam. Terima kasih. Baik. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Ramson dan juga Pak Sofyan atas waktunya. Pak Ramson, terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak. Kaliwates, Jember, Jawa Timur harus membayar Rp51.000 untuk token listrik senilai Rp50.000. Dan setelah 20 digit nomor token diisi ke meteran, kapasitas listrik yang diterima tidak sampai Rp50.000. Keluhan senada juga dilontarkan Ahmad Fauzi, warga Karangwaru, Sukorambi, Jember. Setiap membeli token senilai Rp20.000, namun jumlah strum yang diterimanya hanya Rp16.000. Token ya? Iya. Kenapa kok beralih ke token mungkin? Ya karena untuk yang manual sudah ada Mbak. Sudah nggak ada ya? Iya. Terus itu kalau beli pulsanya gimana? Beli 20 dapat 16.000. 16.000 tuh ya? 16.000. Jenengan sebagai konsumen merasa dirugikan enggak? Ya dirugikan Mbak. Jangan motong banyak lah. 19 tidak apa-apa 1.000. Jangan sampai 16.000 kan 4.000 yang kehilang itu. Sementara itu di Melabo Aceh, mahalnya listrik prabayar sistem token juga dikeluhkan warga. Selain mahal, warga juga kesulitan untuk mendapatkan pulsa token karena masih minimnya loket penjualan token listrik di wilayah Melabo. Warga juga mengeluhkan karena tak bisa memastikan kapan listrik padam. Sehingga jika pulsa listrik habis di tengah malam, maka warga hanya pasrah menunggu hingga pagi untuk kembali mengisi. Setelah melakukan listrik prabayar, kami merasa rugi. Saat kami melakukan ibadah, listrik tiba-tiba mati. Dan kami merasa sulit untuk mendapatkan pulsa prabayar. Kalau malam listrik padam, kami sangat sulit mendapatkan listrik prabayar, Pak. Warga berharap agar pemerintah segera mengembalikan ke sistem meteran listrik seperti semula. Dari Kabupaten Aceh Barat dan Jember, Jawa Timur, Haidir Azhar, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan. Sementara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, mendata masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang sistem listrik prabayar. YLKI berharap PLN dapat memberikan transparansi kepada konsumen mengenai komponen sistem tarif prabayar. Soal tarif yang dibeli konsumen misalnya harga 100.000 kemudian dapatnya tidak 100.000, ya itu kan memang struktur tarifnya seperti itu. Itu lebih karena
PLN tidak menjelaskan kepada publik tentang komponen tarif di dalam tarif prabayar itu. PLN harus lebih menjelaskan tentang struktur tarif sistem pentarifan prabayar, jadi lebih transparan gitu. Yang pertama kan tadi saya jelaskan itu. Kedua, jangan dipaksakan konsumen kalau memang tidak mau prabayar. Tadi kan sebenarnya regulasinya tidak wajib, tapi di lapangan sering dikondisikan untuk menggunakan prabayar karena sebenarnya yang lebih diuntungkan dengan sistem prabayar itu secara dominan itu PLN. Paling tidak PLN menerima uang cash di depan sebelum konsumen memakai. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan pernyataan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengenai adanya mafia listrik merupakan pernyataan yang diakibatkan karena yang bersangkutan salah membaca laporan. Selain itu, Yusuf Kala juga menegaskan bahwa Menko Kemaritiman tidak berhak untuk mengubah proyek listrik 35.000 megawatt menjadi 16.000 megawatt. Salah baca aja gitu. Tak usah ngomong lagi dah. Pokoknya kalau sudah ditetapkan, ditetapkan. Jadi artinya tidak berlaku, tetap 35.000 targetnya. Siapa yang bilang berubah? Kemarin Pak, kemarin. Yang menentukan siapa di 35.000? Presiden, Pak Presiden. Iya. Emangnya Menko bisa merubah presiden? Tapi setelah kemarin pembicaraan dengan Dirut PLN dan sebagainya itu Tidak benar, sesuai cek Dirut PLN tidak ada perbicaraan begitu-begitu. Pak sudah ngobrol sama Pak Rizal Ramli Pak untuk menanya, atau dia udah lapor ke bapakmu? Belum. Udah lah, terserah dah. Ya, kita ke kabar lain pemirsa.